warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai algoritma hemostasis, yaitu merupakan tata laksana pada perdarahan postpartum, di mana yang terdiri dari sebagai berikut. Setelah ini akan kita bahas satu persatu. Untuk huruf H yang berarti ask for help, di mana ketika pasien datang, yang pertama kita cek kesadaran pasien terlebih dahulu. Kemudian untuk penanganan perdarahan postpartum itu kita tidak bisa dilakukan seorang diri, harus dengan pendekatan tim. Minimal 3 orang, di mana 1 orang yang akan memegang bagian sirkulasi atau memantau pasukan cairan, kemudian 1 orang yang akan memantau eksplorasi bagian bawah daripada ibu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memantau pemberian obat-obatan serta berkomunikasi dengan pihak lain seperti laboratorium atau spesialis yang lain. Selanjutnya adalah huruf A, yang mana itu adalah assess. Assessment kita perhatikan tanda-tanda vital pasien, kemudian jumlah kehilangan darah, dan resusitasi. Untuk tanda vital pasien, kita perlu perhatikan dari nadinya, tekanan darah, respirasi, oksigenasinya. Kemudian di sini kita juga penting untuk memastikan ABC pasien, yaitu airway, breathing, dan circulation. Untuk airway kita pastikan buka jalan nafas, di mana jalan nafas tidak ada hambatan. Kemudian breathing kita lihat look, listen, and feel pernapasan pasien, apakah dari pergerakan dada, kita lihat pergerakan dadanya. Kemudian kita dengarkan suara nafas pasien dan kita rasakan. Kita bisa memberikan oksigenasi, bisa dengan asal kanul. Selanjutnya untuk circulation, berian cairan resusitasi yaitu 2 jalur dengan ukuran yang besar 16 atau 18. Selain itu, kita juga harus memeriksa cek lab untuk darahnya, cek lab darah lengkap untuk mengetahui kadar hemoglobin dan juga untuk mengetahui apakah ada gangguan dari faktor pembekuan darah. Kemudian, kita bisa memasang kateter urin untuk memantau kehilangan cairan pada pasien. Lalu posisikan pasien di mana posisi elevasi, di mana kaki lebih tinggi daripada jantung. Baiklah, sebelum melakukan tata laksana algoritma hemostasis, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan cara 7 langkah. Selanjutnya kita akan menggunakan handscoon. Dari di sini sudah terpasang handscoon dan apron. Kemudian kita bisa melakukan tata laksana hemostasis. Selanjutnya di sini untuk keperluan resusitasi kita akan memasang infus 2 jalur dengan ukuran yang besar, yaitu ukuran 16 ataupun 18. Selanjutnya di sini sudah terpasang set infus yang sudah berisi oksitosin sebanyak 20 international unit. Kemudian kita akan mencari pembuluh darah vena terlebih dahulu. Ibu silakan menggenggam ya Bu ya. Kemudian kita bisa pasangkan tourniquet ataupun pengikat agar pembuluh darah venanya lebih terlihat. Lalu kita oleskan dengan alkohol swab pada pembuluh yang akan kita pasangkan infus. Oke, sudah. Lalu kita akan masukkan pemasangan eviket. Ibu tarik nafas yang panjang ya Bu ya. Ya, oke, sini sudah pastikan sudah masuk dengan tepat. Lalu kita lepaskan, kita tahan bagian ini. Kemudian kita sambungkan ke selang infus. Ini kita pastikan apakah infus sudah mengalir. Ya, di sini infus sudah mengalir, berarti sudah masuk. Kemudian kita fiksasi terlebih dahulu. Ya, di sini infusnya telah terpasang. Baiklah, selanjutnya di sini adalah pemasangan kateter urin. Sebelumnya kita terlebih dahulu kandung kemih ibu apakah penuh atau tidak. Dimana jika penuh akan terabat tegang dan membesar. Untuk itu maka harus dikeluarkan melalui kateter urin. Sebelum dipasang kateter urin, kita akan melakukan vulva-Hg terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan kapas DTT 5-7 buah yang telah dibasahin ACL. Kemudian kita
pegang seperti ini pada kapas yang akan kita gunakan, dan sisanya tersimpan dalam genggaman. Dimana kita bersihkan pembuah hygiene mulai dari labia mayora kiri, dari atas sampai dengan bawah. Pastikan yang tergenggam ini tetap steril. Kemudian kita buang, lalu pada labia mayora ke kanan dari atas ke bawah. Kemudian labia minora kanan. Kemudian dari vestibulum perineum sampai dengan ke anus. Nah, sudah pembuah hygiene sudah selesai. Kemudian kita bisa melakukan pemasangan kateter. Di sini menggunakan kateter urin nomor 18. Cara mengambilnya itu dengan memegang ujungnya secara bersamaan seperti ini. Kemudian kita lumuri bagian ujungnya dengan gel. Setelah itu kita dekatkan bengkoknya. Kemudian kita masukkan sekitar 5-7 cm ke dalam uretra. Kita letakkan pangkal pada bagian bengkok. Ibu, saya akan memasukkan kateter ya Bu ya. Ibu silakan tarik nafas. Kita masukkan 5-7 cm. Di sini kita sudah masukkan sekitar 5-7 cm. Kita boleh tekan sedikit pada sumber sipisisnya sampai dengan urin berhenti mengalir. Oke, kemudian jika sudah, maka kita keluarkan kembali. Ibu tarik nafas yang panjang ya Bu ya. Oke, bisa kita keluarkan kembali. Kita simpan di bengkok. Untuk estimasi kehilangan darah, di sini kita bisa mendeteksi secara visual, yaitu dengan melihat jumlah pendarahan dari pembalut, kasa ataupun underpad pada pasien, dan kita bisa menanyakan kepada keluarga pasien apabila di rumah sebelum menuju ke rumah sakit atau puskesmas memang terjadi pendarahan yang banyak. Kemudian untuk deteksi pendarahan bisa juga dengan melihat gejala klinis pasien seperti pada tabel ini, mana ini dibagi menjadi beberapa stage. Pada stage yang 0 atau masih dalam taraf yang aman, kehilangan darah kurang dari 10% dan belum ada tanda klinis. Selanjutnya pada stage yang 1, di mana kehilangan darah lebih dari 15%, di sini sudah mulai muncul tanda klinis minimal. Kemudian juga di sini biasanya terjadi late diagnosis. Lalu pada derajat kedua, yaitu kehilangan darah 20-25%, di mana di sini mulai terjadi takikardi sampai dengan 100 sampai dengan 120 kali per menit. Lalu pada derajat ketiga, di mana pasien sudah mulai mengalami hipotensi, kemudian sudah mengalami takikardi yang lebih meningkat, yaitu lebih dari 120 kali per menit. Lalu pada derajat 4, di mana pasien sudah mengalami kehilangan darah lebih dari 40%, lalu pasien bisa masuk dalam kondisi shock. Pada assessment, di sini disingkat dengan RIMT. R adalah resusitasi yang terdiri dari airway, breathing, dan circulation. Kemudian I adalah infus 2 jalur. M merupakan monitoring keadaan umum, meliputi tanda-tanda vital pasien. Kemudian yang T adalah tim pendekatan secara tim. Pemberian resusitasi cairan bisa diberikan 2-3 kali dari jumlah kehilangan darah pasien. Selanjutnya adalah E, di mana di sini kita mencari penyebab dari pendarahan itu. Kita eksplorasi penyebab dari pendarahan, di mana kita perlu menggunakan spekulum untuk melihat apakah ada pendarahan dari bagian luar sampai ke bagian dalamnya. Di mana penyebab dari pendarahan postpartum sendiri dibagi menjadi 4T, tonus yang merupakan penyebab paling sering, lalu ada tisu, kemudian ada trombin, dan ada trauma. Selanjutnya adalah M, massage uterus. Jadi kita pijat bagian uterusnya seperti praktek berikut. Selanjutnya adalah M atau massage uterus. Kita di sini akan memijat bagian uterusnya. Tujuannya adalah untuk merangsang kontraksi sekaligus kita menilai kontraksi ibu. Di mana tangan kanan kita berada pada bagian fundus, kita tekan dan sedikit dan gerakan memutar. Nah, untuk massage uterus ini dilakukan kurang lebih maksimal 15 detik karena mengingat kenyamanan pasien. Kemudian juga kita akan pemeriksaan setiap 15 menit dalam 2 jam pertama. Oke. Selanjutnya adalah O, di mana penggunaan medical treatment. Di sini kita menggunakan obat uterotonika. Untuk medical treatmentnya di sini ada 3 macam. Yang pertama ada oksitosin, kemudian ada metergin, dan juga ada misoprostol.
Nah, untuk oksitosin sendiri dalam satu ampulnya terdiri dari 10 international unit per 1 milinya. Kemudian untuk metergin, di sini apabila pasien tidak mengalami hipertensi, maka bisa ditambahkan metergin 0,2 mg per mili. Kemudian apabila pasien mengalami hipertensi sehingga tidak bisa diberikan metergin, maka pasien bisa diberikan misoprostol, di mana diberikan 3-5 tablet atau 600-1000 mikrogram. Jika diperlukan, kita bisa menambahkan metergin 0,2 mg per 1 milinya. Kita suntikkan intramuskular. Kita aspirasi terlebih dahulu. Oke, kemudian kita suntikkan. Sudah. Lalu untuk oksitosin, di sini kita masukkan 2 ampul oksitosin. Kita masukkan ke cairan infus. Selanjutnya adalah S, shift to theater. Di sini kita akan melakukan tindakan konservatif non bedah yang akan dipraktekkan seperti video berikut ini. Selanjutnya adalah S. Di sini kita akan melakukan kompresi bimanual. Sebelum melakukan kompresi bimanual, kita harus membersihkan vagina dari bekuan darah apabila ada di bekuan darah di sekitar vagina. Di sini kita menggunakan kasa steril. Kita bisa bersihkan dengan cara mengusap. Karena apabila bekuan darah ini tidak dikeluarkan, maka akan mengganggu kontraksi karena dia akan masuk ke dalam bagian rahim. Bisa kita usapkan sekali lagi untuk memastikan tidak ada bekuan darah yang tersisa. Oke, kemudian kita akan melakukan kompresi bimanual, di mana sudah menggunakan handspoon panjang. Lalu kita akan memasukkan dengan posisi tangan obstetri, di mana kita menyatukan seluruh ujung jari kita. Lalu kita masukkan, pertama kita akan menekan komisura posterior atau di atas koksidis, itu tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri. Kita masukkan secara perlahan, tarik nafas ya Bu ya. Oke. Masukkan tangan kita sampai di serviks, kemudian ujung jari tangan kita letakkan di atas serviks ke fornix anterior. Jari-jari kita mengepal, di mana ibu jari harus berada di dalam, kemudian tangan kita menghadap ke horizontal atau ke atas. Agar yang menekan uterus adalah bagian yang panjang, jadi bukan yang tajam. Tapi kalau kita keliru ke arah vertikal, malah hal ini akan membuat memar, sehingga akan menyebabkan pecah pembuluh darah dan akan mengakibatkan adanya hematom. Jadi posisinya horizontal menghadap ke atas. Kemudian tangan kiri diletakkan di korpus, lalu tangan kanan akan menekan ke arah korpus atau kita sebut menekan dorsokranial. Jadi seperti ini, tangan kanannya bergerak. Tekan selama 5 menit. Apabila kompresi bimanual interna tidak berhasil, maka kita bisa beralih ke kompresi bimanual eksterna dengan meminta bantuan orang lain. Sembari kita lakukan medical treatment berupa injeksi ergometrin 0,2 mg per mililiter. Kita meminta tolong bantuan orang lain. Mbak, bisa tolong bantu saya ya. Tangan kirinya menempel di belakang tangan kiri saya. Lalu tekan yang kuat ya. Ya, seperti ini, tetap dipertahankan. Kemudian, tangan kanannya tolong mengepal, ibu jarinya berada di dalam. Lalu letakkan di suprasimfisis. Kalau sudah yakin kuat, tangan kiri kita membuka labia mayora dan tangan kanan keluar secara obstetri. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Ada juga kompresi aorta abdominalis. Ini bisa menolong jika dengan kompresi bimanual perdarahan masih masif. Untuk kompresi, kita tekan selama 5 menit. Kemudian kita evaluasi tanda kontraksinya. Yang pertama, kita nilai nanti uterusnya seperti berdenyut karena adanya gerakan kontraksi dan retraksi. Kemudian yang kedua, jarak antara tangan kita akan semakin menjauh karena uterusnya menebal. Lalu yang ketiga, darah yang keluar akan semakin berkurang. Setelah 5 menit kita evaluasi, pertahankan selama 5 menit lagi supaya kontraksi uterus semakin kuat.
Namun, apabila setelah 5 menit tidak ada perbaikan, maka kita perlu memberikan medical treatment berupa obat uterotonika. Selanjutnya, kita cek kembali kontraksinya, atau kita juga boleh melakukan kompresi bimanual kembali selama 1-2 menit. Lalu apabila kontraksi bagus, kita pertahankan selama 2 menit. Selanjutnya adalah huruf T yang merupakan tamponado balon, yang mana di sini kita menggunakan kondom kateter. Nah, apabila pasien perlu penanganan lebih lanjut atau kita perlu melakukan rujuk, maka kita harus tetap melakukan kompresi. Apabila kita terus-terusan kompresi, maka tentu penolong akan terasa kelelahan dan bisa jadi kompresi menjadi tidak stabil. Sehingga paling efektif maka akan menggunakan kondom kateter. Nah, di sini untuk persiapannya kita akan menggunakan kondom kateter ukuran besar yaitu nomor 24. Kemudian akan kita masukkan kondom. Di sini akan kita masukkan. Kemudian tadi untuk masukkan ke dalam uretra kira-kira 5-7 cm, maka kita ikat pada ujung pangkalnya. Kemudian jangan lupa sisakan sekitar 1-2 cm pada ujung di sini karena agar bisa dimasukkan air dari NaCl-nya. Apabila kita mentok atau berada di pangkal sini, nanti air akan tidak bisa masuk. Jadi kita sisakan, lalu kita ikat dengan tali yang kuat namun lembut. Kita ikat sebanyak 2 kali, namun jangan sampai mengikat dari kateternya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan memasang kondom kateter. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan speculum sim. Kita pasang pada bagian bawah terlebih dahulu dengan cara masukkan secara miring, kemudian diluruskan. Pernapasan badan ibu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang juga pada bagian yang atas. Dengan cara yang sama, miring, lalu kita luruskan. Nah, sini kemudian kita akan pastikan septiknya sudah lurus, lalu kemudian kita akan mengambil kondom di mana kita akan masukkannya sekitar 5-7 cm. Kita masukkan ini dan talinya berada di batas luar ini supaya jika ada perdarahan dia bisa keluar. Nah, di sini sudah masuk sekitar 5-7 cm. Kemudian kita sambungkan ke selang infus agar kateter terisi dengan air. Ini juga miring. Lalu kita keluarkan. Dan kita lepaskan terlebih dahulu untuk spekulumnya dengan cara miring, kemudian kita keluarkan. Dan kita bisa fiksasi menggunakan kasa tampon. Bisa pada bagian bawah ataupun pada bagian atasnya. Bisa bervariasi. Yang penting di sini kateter terfiksasi. Lalu juga kita bisa fiksasi pada bagian atas ini menggunakan pavik. Ya, seperti ini. Untuk pemasangan kondom kateter nanti akan terpasang 1 kali 24 jam atau sampai 2 kali 24 jam, kemudian nanti baru diganti. Namun harapannya sampai ke tempat rujukan lebih cepat sehingga tidak perlu mengganti kondom kateter. Selama di perjalanan kita juga harus mengecek apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian nanti setiap 1 jam maka akan dikeluarkan 10-15 cc supaya kita memberikan kesempatan uterus untuk berkontraksi apabila tonusnya sudah adekuat. Namun jika kontraksinya tidak membaik, maka kita bisa melakukan tindakan pembedahan. Kemudian untuk teknik konservatif bedah, di sini ada A. Apply compression uterus, di mana kita melakukan kompresi uterus menggunakan teknik Billings dengan pendekatan manajemen bedah. Kemudian adalah S. Sistem pelvic devaskularisasi, di mana kita akan melakukan devaskularisasi perdarahan pelvis. Selanjutnya adalah I. Intervensi radiologi, di mana kita akan melakukan emobilisasi arteri uteri menggunakan
intervensi radiologi. Ketiga tersebut merupakan manajemen konservatif bedah. Apabila masih belum bisa membaik, maka harus dilakukan tindakan yang terakhir atau langkah akhir berupa subtotal atau total histerektomi.